Subhanallah. Halo, apa kabar sahabat semua? Semoga selalu sehat dan bahagia. Video kali ini masih berada di kota Thaif, yaitu kota yang paling dingin yang ada di Arab Saudi. Nah, di Thaif ini salah satu wahana yang wajib dicoba adalah naik kereta gantung Thaif Sama ini. Nah, kereta gantung ini sepintas memang sama dengan kereta gantung yang ada mungkin di Genting Island, atau kalau warga Kalimantan Timur ini sama dengan kereta gantung yang pernah ada di Pulau Kumala, Tenggarong, Kutai Kartanegara ya. Oke teman-teman, saat ini kita bersiap untuk naik kereta gantung menuruni Bukit Thaif ya. Kita naik kereta gantung di cuaca yang dingin ini. Gimana sensasinya? Yuk kita ikuti perjalanannya ya. Oke teman-teman, kita mulai naik di kereta gantung nih. Nah, ini dia bukitnya teman-teman. Subhanallah. Masya Allah. Ini dia Bukit Thaif ya. Kita lagi di Thaif nih teman-teman. Tuh. Ya, bersama Bang Randy dan Bu Linda. Aduh. Wah, dia langsung selfie dia sama. Subhanallah. Iya, yang kita lewati tadi nih. Makanya ngepot-ngepot. Ya, ini teman-teman ya, suasana dari kereta gantung ini. Nah, kita menyusuri bukit-bukit dan nanti kita muter, jadi habis turun naik lagi ya. Oke, gimana nih Bu rasanya Bu? Pengalaman gua sih naik kereta gantung, cuman yang ini kayaknya lebih serem soalnya batu, tapi senang sih. Ya betul ya, kata istri dari Pak Randy ya. Kereta gantung di sini agak lumayan ekstrim teman-teman. Bisa dilihat ya. Kita berada di atas perbukitan batu-batu seperti ini teman-teman. Sementara di bawah kita lihat ada jalanan mulus yang meliuk-liuk di punggung bukit. Jadi kita melewati perbukitan di Thaif ini dan menurun tajam teman-teman. Ya bagi yang agak-agak fobia ketinggian, nah bisa dicoba naik kereta ini. Barangkali setelah naik kereta ini justru fobianya akan hilang ya. Ya antara hilang atau makin takut, tapi saya doakan akan hilang. Sebab katanya kalau ketinggian, takut ketinggian kemudian dilawan dengan berada di tempat ketinggian, lama-lama takutnya akan hilang. Teorinya sih begitu ya teman-teman. Nah bisa dilihat ya teman-teman, batu-batunya keren-keren ini ya. Dan setiap kali melewati tiang-tiang kereta gantung seperti ini, itu jantung kalau yang takut ketinggian udah mulai dak-dik-duk-der ini teman-teman. Bisa dilihat ya, di bawah itu seperti sungai tapi mengering ya. Jadi memang sebetulnya kalau musim hujan ya, atau kebetulan ada airnya ya, ini memang jalurnya jalur air teman-teman ya, kayak sungainya. Tapi karena kering ya, jadi ya seperti itu ya, isinya cuma batu-batu doang teman-teman. Nah jadi kalau naik kereta gantung ini, kalau kita dari atas kita akan turun terus begini teman-teman. Nah tarif naik kereta gantung ini adalah 100 rial teman-teman ya. Jadi 100 rial ini untuk naik kereta gantung ya lumayan ya teman-teman. Karena bagi uang Indonesia ini 100 rial berapa ya, berarti kalau 4.500 berarti ya
450.000 teman-teman, satu orang untuk naik kereta gantung ini. Ya sesekali lah ya, kalau kita kebetulan umroh atau haji bisa menyisihkan sedikit ya untuk menjajal naik kereta gantung di Thaif ini. Dan ketika naik kereta gantung ini kita bisa meneladani ya, melihat jejak-jejak Rasulullah. Bisa kebayang ya teman-teman, dulu Rasulullah ke lokasi ini, ke Thaif ini dari Mekah berjalan kaki ya. Itu jauh banget loh teman-teman ya. Lokasinya dari Mekah ke Thaif ini jauh banget, dan kita naik mobil aja perlu waktu paling tidak 1 jam ya, karena jaraknya sekitar 100 km lah. Ini ya, ini jalan kaki di masa Rasulullah dengan kondisi seperti ini. Dan dulu kondisinya nggak kayak sekarang ya teman-teman, yang subur seperti ini. Justru karena Rasulullah mendoakan agar Thaif ini menjadi kota yang baik, yang indah ya, itulah kemudian menjadikan Thaif ini kota yang tenang dan nyaman dan sangat subur teman-teman. Karena di kota Thaif inilah Rasulullah pernah dilempari batu ya, dan dalam menyebarkan agama Islam di kota Thaif ini tidak mudah ya bagi Rasulullah. Di video sebelumnya teman-teman bisa melihat ya, bagaimana Rasulullah harus menjalani proses yang tidak mudah karena dilempari batu. Untung saja ya Rasulullah tetap tidak marah, tidak murka, sehingga ketika ada malaikat Jabal atau malaikat gunung menawarkan untuk meratakan kota Thaif dengan gunung, Rasulullah justru mengatakan tidak perlu ya, karena Rasulullah beranggapan warga Thaif atau suku Sakif yang ada di kota Thaif ini belum tahu apa itu agama Islam. Nah begitu teman-teman. Dan alhamdulillah sekarang Thaif menjadi kota yang sangat indah, sangat sejuk ya. Dan Thaif ini menjadi kayak, kalau di Indonesia nih kayak Malang, kayak Bogor, kayak Bandung gitu ya, tempat wisata, tempat rekreasi dengan berbagai fasilitas yang luar biasa. Termasuk salah satunya teman-teman adalah kereta gantung ini. Wes, keren ya teman-teman. Oke, kita lihat ya. Kereta gantung ini sebentar lagi akan turun di salah satu kayak tempat wisata teman-teman. Maksudnya kayak Dufan gitu ya, kayak dunia fantasi kalau di Jakarta ya, kayak di Ancol gitu. Nah jadi kereta gantung ini akan berada di situ, dan kita boleh turun dulu, kita boleh turun untuk berwisata ya, jalan-jalan. Kemudian kita boleh naik lagi, tapi turun di, misalnya kalau misalnya mau turun di kolam renang ini atau tempat wisata ini juga boleh, tapi tarifnya tetap ya, mau turun di sini atau balik lagi itu tarifnya tetap aja teman-teman. Jadi ya kalau pengen tahu sensasi yang lengkap ya turun dulu, nah kita menikmati tempat wisata yang di bawah, kemudian naik lagi. Karena sensasi turun dari kereta gantung ini dan sensasi untuk naik itu juga beda ya. Saat naik itu lebih serem lagi teman-teman ya, kayak seolah-olah tuh aduh nanyaknya tinggi banget ya. Bisa dilihat ya teman-teman, di bawah itu ada yang biru-biru, nah itu adalah kolam renang ya, kayak waterboom. Kok sepi bang? Iya, belum tentu orang bisa berliburan setiap saat teman-teman. Karena itu di sini ramenya adalah momen-momen tertentu. Pertama biasanya kalau akhir pekan, dan justru tempat-tempat seperti ini ramenya itu malam hari teman-teman ya. Kenapa? Karena kalau siang itu mataharinya terlalu terik, dan rata-rata orang berwisata ke tempat seperti ini adalah sore, kemudian lanjut sampai malam hari, begitu katanya ya. Mohon teman-teman kalau ada yang tahu bisa dikoreksi, saya pun bisa salah ya teman-teman ya. Jadi informasi yang saya sampaikan ini juga bisa salah, tapi yang saya dapat informasinya katanya seperti itu. Terus kalau hari libur memang ramai di tempat ini, jadi kolam renang ini akan penuh saat hari libur teman-teman. Oke, siap-siap, kita akan masuk ke stasiun kereta gantung ini teman-teman. Kita akan masuk stasiun kereta gantung, dan nanti kita akan turun dulu di lokasi ini untuk melihat-lihat seperti apa sih tempat wisata yang ada
di Thaif ini teman-teman. Nah, kita mulai masuk nih. It's keren ya. Pokoknya rugi banget teman-teman kalau ada di Thaif kemudian tidak menjajal atau mencoba naik kereta gantung ini. Bentuk kereta gantungnya nih teman-teman sama persis dengan yang ada di Tenggarong, Kutai Kartanagara ya, di Pulau Kumala. Sayangnya yang di Pulau Kumala udah nggak dipakai lagi ya. Nggak tahu deh kenapa ya. Oke, kita keluar. Ya, ini Pak Randy bersama istrinya keluar dan kita coba jalan-jalan. Di luar sini ada apa sih? Oke, kita cek ya teman-teman. Nah, jadi kayak seperti yang saya bilang, ini kayak Dufan gitu ya, kayak dunia fantasi, kayak di Ancol gitu ya. Ada tempat foto-foto, tempat selfie-selfie, tapi karena ini bukan musim liburan, jadi sepi banget teman-teman. Asli sepi. Tidak banyak orang yang berkunjung ke tempat ini. Kalaupun ada ya jemaah umroh juga seperti kami yang kebetulan naik kereta gantung di lokasi yang sama. Sehingga bisa dilihat ada banyak kios-kios yang ada di lokasi ini belum buka ya, atau sengaja tidak buka. Dan di depan sana itu ada kios yang terbuka. Ternyata penjaganya walaupun pakai burko ya atau pakai cadar, ternyata beliau orang Indonesia ya, sehingga menyapa kami dan kami sempat ngobrol teman-teman. Kirain orang Arab, nggak taunya orang Indonesia juga, karena pakai cadar jadi kita nggak ngeliat teman-teman. Oke, setelah cukup puas ya kita jalan-jalan, akhirnya kami naik lagi, kami manjat lagi naik kereta gantung untuk kembali ke stasiun awal, yaitu di atas bukit teman-teman ya. Tapi karena ini sudah naik, kita bisa lihat ya, kita videonya nggak terlalu kita panjangin, kita agak skip ya teman-teman. Yang penting teman-teman bisa lihat ya bedanya ketika turun dan ketika naik. Tuh, kalau naik itu jadi kayak terbang gitu ya. Dan itu kereta gantungnya tuh lalu lalang hilir mudik di atas perbukitan ini teman-teman. Tuh, kita bisa lihat jalanan-jalanan yang tadi kami lewati untuk naik ke atas bukit. Dan ngepot-ngepotnya ya. Supirnya keren, ini kan anak muda, jadi pokoknya kecepatan full ya. Padahal katanya kalau di Arab Saudi gini ngebut-ngebut kena tilang loh teman-teman. Nggak tahu juga ya, barangkali si supir tahu teknik-teknik khusus ya, dimana menghindar tilang ya. Kalau misalnya di Indonesia kan tilang elektronik ya, di Arab Saudi kayaknya sama juga deh, ada tilang elektronik, sehingga kalaupun ugal-ugalan ya tetap ada batas-batas tertentu kecepatan maksimal. Dan akhirnya teman-teman kami sampai juga di stasiun awal, kita keluar ya. Dan itulah tadi gimana rasanya naik kereta gantung di Thaif di Arab Saudi teman-teman. Demikian video kali ini, mudah-mudahan memberikan manfaat bagi teman-teman semua. Saya doakan bisa segera menunaikan ibadah haji atau umroh ke Arab Saudi. Sampai jumpa, salam sehat dan bahagia.